Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 dengan anggota Alivia Permatasari Prasasti, Cindy Tias Harvina, dan Sri Wahyuni akan menjelaskan mengenai menulis bagian awal karya ilmiah. Yang pertama ada karya ilmiah bentuk makalah, di mana bagian awalnya terdiri dari latar belakang, masalah, dan tujuan. Pada bagian latar belakang akan dijelaskan mengenai urgensi masalah yang dibahas, alasan mengapa suatu masalah perlu dibahas, dan penegasan kepada pembaca bahwa masalah yang dipilih perlu untuk dibahas lebih lanjut. Pada bagian rumusan, secara khusus masalah dirumuskan dalam bentuk pertanyaan atau pernyataan, dan tujuan merupakan tujuan khusus mengemukakan pertanyaan maupun pernyataan dalam rumusan masalah. Yang pertama, latar belakang. Latar belakang berisi uraian hal-hal yang menyebabkan perlunya dilakukan penelitian terhadap sesuatu masalah atau problematika yang muncul, dan dapat ditulis dalam bentuk uraian paparan atau poin-poin. Alasan pada latar belakang tidak boleh ditulis secara subjektif berdasarkan pandangan penulis. Harus ditulis secara objektif, serta dilengkapi dengan alasan yang teoritis dan bukti yang faktual. Secara umum, latar belakang berisi tentang urgensi masalah yang dibahas, alasan mengapa suatu masalah perlu dibahas, dan penegasan kepada pembaca bahwa masalah yang dipilih perlu dan penting untuk dibahas secara lebih dalam. Yang pertama, untuk menunjukkan bahwa masalah tersebut perlu untuk dibahas atau urgensi masalahnya adalah dengan mengemukakan 1. Pentingnya masalah-masalah yang akan dibahas, 2. Dengan menelaah pustaka tentang teknologi yang berhubungan dengan masalah yang dibahas, dan dapat pula menjelaskan manfaat praktis hasil bahasan atau hasil penelitian. Dan yang keempat, perumusan masalah pokok yang dibahas secara eksplisit. Biasakan perumusan masalah dalam bentuk pertanyaan. Dalam bagian urgensi masalah, dapat pula dimasukkan beberapa data dan fakta terkait masalah yang akan menjadi proyek penelitiannya. Dapat pula dengan memberikan contoh penelitian yang pernah ada sebelumnya. Yang kedua, latar belakang dengan alasan mengapa suatu masalah perlu dibahas. Alasan-alasan tersebut dapat dikemukakan antara lain pentingnya masalah tersebut diteliti karena akan membantu pelaksanaan kerja yang lebih efektif, atau akan dicari pemecahannya karena berbahaya apabila tidak. Jadi pentingnya diadakan penelitian dapat diketahui. Yang kedua, menarik minat peneliti karena dari pengalaman peneliti mendapat gambaran bahwa hal itu sangat menarik. Dan yang ketiga, sepanjang sepengetahuan peneliti belum ada orang yang meneliti masalah tersebut, atau jika ada, penelitian yang baru dapat dilakukan untuk menutup kekurangan dari hasil penelitian yang ada sebelumnya. Alasan mengapa suatu masalah perlu dibahas. Latar belakang masalah menguraikan alasan-alasan masalah dan atau pertanyaan penelitian serta tujuan penelitian menjadi fokus penelitian. Secara operasional, permasalahan penelitian yang dimaksud harus relevan dengan rumusan masalah dan atau pertanyaan penelitian yang diajukan. Pokok isi uraian latar belakang masalah hendaknya mampu meyakinkan pihak lain. Dan yang ketiga, pada bagian penegasan kepada pembaca bahwa masalah yang dipilih perlu untuk dibahas lebih lanjut, diperlukan unsur-unsur yang perlu dicantumkan. Yang pertama, penjelasan dan atau alasan mengapa masalah dan atau pertanyaan penelitian yang diteliti penting dan menarik untuk diteliti. Dan yang kedua, beberapa bukti bahwa masalah yang diajukan belum ada jawaban atau pemecahan yang memuaskan. Dan yang ketiga, kedudukan masalah yang diteliti dalam konteks permasalahan yang lebih luas dengan memperhatikan perkembangan bidang yang dikaji. Dan berikut adalah contoh latar belakang. Pada bagian urgensi masalah dijelaskan ada urgensi masalah, yaitu apresiasi drama dan kesulitan yang dialami mahasiswa dalam kegiatan apresiasi drama, dan diikuti dengan teori umum pada paragraf selanjutnya tentang tahapan apresiasi drama dan definisi drama. Setelahnya, disebutkan alasan mengapa masalah perlu dibahas tercantum pada paragraf selanjutnya, di mana alasan diperlukannya media pembelajaran apresiasi drama adalah untuk membantu mahasiswa dalam kegiatan apresiasi drama,
melalui pemberian tayangan bergerak, dan seterusnya. Dan diakhiri dengan paragraf yang menegaskan bahwa masalah yang dibahas pada latar belakang perlu dibahas lebih lanjut lagi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu bagian awal yang kedua, yaitu adalah rumusan masalah. Pengertian rumusan masalah menurut tokoh-tokoh yang pertama dari Andrew dan Hildebrandt. Menurut Andrew dan Hildebrandt, rumusan masalah yang baik yang dibuat secara terencana, efektif, dan memiliki karakteristik. Rumusan masalah yang baik mendukung hipotesis penelitian agar dapat dilakukan pengujian. Karakteristik yang terakhir adalah masalah yang diangkat harus relevan dan dapat dikelola. Yang kedua yaitu Albert Einstein. Menurut Albert Einstein, pengajuan rumusan masalah didasarkan pada pertanyaan-pertanyaan baru, sehingga mendukung kemungkinan baru dan mempertimbangkan masalah lama menjadi sesuatu yang baru, yang lebih kreatif dan imajinatif. Yang ketiga yaitu dari Alan Bierman. Menurut Alan Bierman, rumusan masalah adalah pernyataan yang jelas terhadap hal-hal tertentu, di mana hal itulah yang dijadikan sebagai perhatian dan yang diberi titik fokus untuk diteliti lebih lanjut. Tentu sifat penelitian selalu menawarkan solusi dan hal yang jelas dan luas. Yang keempat yaitu dari Sugiono. Menurut Sugiono, memandang rumusan masalah adalah sebuah pertanyaan yang mencari sebuah jawaban lewat pengumpulan data dan penelitian. Secara umum, rumusan masalah berisi masalah atau topik bahasan yang memerlukan pemecahan, penjelasan, atau penegasan lebih lanjut. Penentuan masalah atau topik bahasan dapat ditentukan oleh penulis atau ditentukan oleh orang lain. Rumusan masalah yang ditulis oleh orang lain biasanya bersifat sangat umum sehingga perlu pembatasan topik. Masalah atau topik bahasan yang ditentukan oleh penulis, pemilihannya perlu mempertimbangkan beberapa aspek, di antaranya yang pertama, kemanfaatan dan kelayakan secara praktis maupun teoretis. Yang kedua, kemenarikan atau kesesuaian dengan minat dan kemampuan penulis. Yang ketiga, ketersediaan dan kemungkinan diperolehnya data yang diperlukan. Rumusan masalah dapat berupa kalimat pertanyaan dengan menggunakan kata tanya bagaimana, mengapa, dan apa. Berikut adalah contoh rumusan masalah. A. Bagaimana efek pemanasan global terhadap kehidupan manusia? B. Mengapa pemanasan global perlu ditanggapi dengan sungguh-sungguh? C. Apa dampak pemanasan global bagi kehidupan makhluk di bumi? Selanjutnya yaitu fokus penelitian. Tidak semua penelitian diharuskan menyusun rumusan masalah. Misalnya, yaitu adalah penelitian kualitatif. Pada penelitian kualitatif, rumusan masalah tidak selalu ada, karena memang tidak ada masalah. Namun yang ada fokus penelitian dikarenakan peneliti hanya ingin meneliti lebih dalam dari sesuatu yang sudah ada. Berikut adalah perbedaan dari contoh rumusan masalah berupa pertanyaan dan contoh rumusan masalah berupa fokus penelitian. Yang pertama kita bahas yaitu contoh perumusan berupa pertanyaan. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, berikut ini dipaparkan rumusan masalah dalam makalah. 1. Bagaimanakah bentuk media audiovisual yang digunakan dalam pembelajaran drama? 2. Bagaimana efektivitas media audiovisual dalam pembelajaran drama? 3. Bagaimanakah kemenarikan media audiovisual dalam pembelajaran drama? Sedangkan contoh rumusan masalah yang berupa fokus penelitian sebagai berikut. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, berikut ini dipaparkan fokus penelitian dalam penelitian. Yang pertama, bentuk media audiovisual yang digunakan dalam pembelajaran drama. 2. Efektivitas media audiovisual dalam pembelajaran drama. 3. Kemenarikan
media audiovisual dalam pembelajaran drama. Selanjutnya yaitu jenis-jenis rumusan masalah. Rumusan masalah dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, rumusan masalah deskriptif. Yang kedua, rumusan masalah komparatif. Dan yang ketiga, rumusan masalah asosiatif. Rumusan masalah deskriptif adalah rumusan masalah yang mempertanyakan deskripsi atau penjelasan sebuah variabel atau beberapa variabel. Di dalam rumusan masalah deskriptif, pertanyaannya tidak membandingkan variabel satu dengan yang lainnya. Biasanya rumusan masalah deskriptif dimulai dengan kata apa, bagaimana, dan mengapa yang perlu dijawab secara rinci dan jelas pada hasil penelitian. Contoh rumusan masalah deskriptif misalnya, apa pengertian narkoba? Selanjutnya yaitu rumusan masalah komparatif. Sesuai dengan namanya, rumusan masalah komparatif mengkomparasi atau membandingkan suatu variabel atau beberapa variabel yang ada di dalam sebuah penelitian maupun karya ilmiah lainnya. Misalnya, adakah perbedaan motivasi belajar siswa SMA negeri dengan SMA swasta di DKI Jakarta? Yang ketiga yaitu rumusan masalah asosiatif. Ini adalah rumusan masalah yang mempertanyakan hubungan satu variabel dengan variabel lainnya. Contohnya, bagaimana pengaruh promosi digital di media sosial Instagram perusahaan X dengan jumlah penjualan pada bulan Maret 2020. Cara membuat rumusan yang masalah yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kita harus mengetahui apa yang menjadi masalah dalam penelitian. Yang kedua, memikirkan mengenai hal-hal yang menjadi pertanyaan pada sebuah penelitian secara kritis. Menjabarkan semua pertanyaan yang muncul di pikiran dengan menggunakan pertanyaan 5W1H, yaitu when, why, where, who, what, and how. Kemudian mengerucutkan pertanyaan yang paling kritis dan penting. Yang ketiga, memastikan bahwa rumusan masalah yang dipilih memiliki nilai penelitian atau bermanfaat, jelas, padat, dan tidak bertele-tele. Kemudian yang keempat, rumusan masalah bisa dijadikan petunjuk sebagai pusat penelitian yang memungkinkan untuk dijawab dengan data dan fakta yang ada di lapangan. Yang kelima, menghubungkan rumusan masalah yang didapat dengan teori-teori yang ada, sebab bisa jadi penelitian tersebut melahirkan berbagai dalil yang dapat membentuk teori baru. Selanjutnya, yang terakhir yaitu rumusan masalah harus bisa diterapkan ke judul penelitian. Selanjutnya yaitu akan membahas tentang tujuan. Tujuan merupakan pemaparan hal yang ingin dicapai setelah penulisan makalah selesai. Maksud dan tujuan penulisannya yaitu untuk memberikan penjelasan tentang maksud dan tujuan penulisan makalah yang berisi tentang hal yang diinginkan sesuai dengan konteks permasalahan yang akan dibahas. Tujuan makalah biasanya berupa jawaban dari rumusan masalah yang sudah dipaparkan sebelumnya. Dalam penulisan tujuan makalah disarankan untuk menggunakan kata memaparkan, menjelaskan, atau mendeskripsikan untuk menampilkan jawaban terbuka. Tujuan harus dinyatakan secara spesifik dalam pernyataan yang jelas dan tegas dan tidak mengundang kesimpang siuran arti dalam memaparkan hasil yang diharapkan. Umumnya, tujuan penulisan karya tulis dimulai dengan kalimat kajian ini atau penelitian, perencanaan, perancangan, studi perbandingan, studi kasus, studi kelayakan ini bertujuan untuk menentukan, dan seterusnya. Lalu yang kedua bisa juga diawali dengan kalimat hasil kajian ini adalah untuk memperoleh, dan seterusnya. Adapun contoh tujuan. Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, berikut ini dipaparkan tujuan penulisan makalah. Yang pertama, mendeskripsikan bentuk media audiovisual yang digunakan dalam pembelajaran drama. Yang kedua,
memaparkan efektivitas media audiovisual dalam pembelajaran drama. Dan yang ketiga adalah memaparkan kemenarikan media audiovisual dalam pembelajaran drama. Terdapat contoh lain bagian tujuan. Apabila terdapat rumusan masalah yang berisi 1. Bagaimana prinsip ekonomi dalam koperasi? 2. Bagaimana penerapan prinsip ekonomi dalam koperasi? 3. Bagaimana pengelolaan ekonomi dalam prinsip koperasi? Maka tujuan makalahnya adalah 1. Menjelaskan prinsip ekonomi dalam koperasi. 2. Memaparkan penerapan prinsip ekonomi dalam koperasi. Dan yang ketiga, memaparkan pengelolaan ekonomi dalam prinsip koperasi. Yang selanjutnya akan dijelaskan bagian awal karya ilmiah bentuk laporan penelitian, yang isinya yaitu halaman sampul, halaman pengesahan, daftar isi, daftar tabel, dan daftar lampiran. Yang pertama, halaman sampul. Pada bagian halaman sampul berisi judul penelitian yang ditulis dengan huruf kapital dan posisinya pada halaman sampul tepat di tengah-tengah. Warna kertas sampul biasanya ditentukan, dan jika tidak, penulis harus memperhatikan dalam memilih warna dalam hal kekontrasan dengan warna tulisan sehingga memudahkan untuk dibaca. Beberapa komponen yang harus ditulis dalam halaman sampul yaitu judul penelitian, tujuan pembuatan karya tulis ilmiah, logo lembaga peneliti, nama peneliti, nama institusi, tempat dan tahun dibuatnya penelitian. Judul penelitian perlu diperhatikan untuk dibuat singkat, jelas, menunjukkan dengan tepat topik masalah yang hendak diteliti dan tidak membuka peluang penafsiran yang beraneka ragam. Dan berikut adalah contoh halaman sampul pada laporan penelitian. Pada halaman pengesahan, lembar pengesahan sangatlah penting karena dengan adanya lembar pengesahan membuktikan jika karya tulis baik ilmiah, skripsi, atau esai yang digagas dan ingin diulas dapat dipertanggungjawabkan. Isi dalam penulisan format lembar pengesahan yaitu judul karya tulis ilmiah, nama penulis, nama pembimbing, tanggal atau waktu, dan tanda tangan pihak-pihak yang bersangkutan. Dan berikut adalah contoh dari lembar halaman pengesahan laporan penelitian. Bagian awal pada laporan penelitian selanjutnya yaitu daftar isi. Di dalam halaman daftar isi memuat judul bab, judul subbab, dan judul anak subbab yang disertai dengan nomor halaman tempat pemuatannya di dalam teks. Semua judul bab diketik dengan huruf kapital, sedangkan huruf subbab dan anak subbab hanya huruf awal dari content word saja yang diketik dengan huruf kapital. Daftar isi hendaknya menggambarkan garis besar, organisasi atau penempatan keseluruhan isi. Berikut adalah contoh daftar isi yang baik dan benar. Selanjutnya yaitu daftar tabel. Halaman daftar tabel memuat nomor tabel, judul tabel, serta nomor halaman tempat pemuatan setiap tabel. Judul tabel dalam daftar tabel harus sama dengan judul tabel yang terdapat di dalam teks. Judul tabel yang memerlukan lebih dari satu baris diketik dengan spasi tunggal. Antara judul tabel yang satu dengan yang lainnya diberi jarak 2 spasi. Berikut adalah contoh daftar tabel yang baik dan benar. Selanjutnya yaitu daftar lampiran. Adapun format penulisan daftar lampiran tidak jauh berbeda dari format penulisan pada daftar tabel, di mana memuat nomor lampiran, judul lampiran, dan juga nomor halaman letak lampiran berada. Dalam penulisan judul lampiran dalam daftar lampiran, itu harus sama dengan judul lampiran yang ada di dalam teks. Berikut ini adalah contoh daftar lampiran yang baik dan benar. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.